Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi di Diwikris Channel. Semoga sahabat semua dalam keadaan sehat. Oke, kali ini saya akan memberikan sebuah tutorial bagaimana membuat sebuah bookmark di PDF Foxit Reader. Jadi tujuan bookmark ini untuk mempermudah dalam penelusuran sebuah judul ataupun subjudul dalam sebuah dokumen, atau bisa dikatakan sebuah navigasi ya, dalam penelusuran sebuah dokumen. Di sini saya contohkan ya, ada sebuah dokumen ya. Di sini adalah contoh dokumen tesis ya. Saya ambilkan contoh. Di sini cukup banyak halamannya. Kalau kita lihat cukup banyak. Nah, untuk mempermudah kita dalam penelusuran sebuah dokumen, kita bisa gunakan bookmark ya. Seperti apa itu bookmark? Ya, seperti ini ya. Jadi sebuah navigasi di mana nanti kita tinggal memilih ya bagian mana yang ingin kita tampilkan. Ya, contohnya seperti ini ya. Misal di bab 1 ya, kita klik bab 1, nanti akan muncul ya latar belakang sesuai dengan dokumen yang kita cari. Kita cari rumusan masalah, dia akan lari ke rumusan masalah. Batasan masalah dan seterusnya ya. Begitupun di tiap-tiap bab yang akan kita buat bookmarknya nanti juga akan tampil seperti ini. Ini akan memudahkan kita dalam membuat sebuah atau mencari penelusuran sebuah dokumen. Ya, seperti itu caranya tampilan dari sebuah bookmark. Lalu berikutnya bagaimana caranya kita membuat sebuah bookmark? Oke, kita langsung saja cara membuat sebuah bookmark di Foxit Reader. Pertama, Anda cari dulu atau siapkan dulu dokumen PDF ya. Di PDF bisa Anda dipakai Foxit Reader ataupun pakai Nitro PDF ya. Hampir sama. Lalu berikutnya Anda kalau sudah dibuka ya, PDF-nya nanti akan tampil seperti ini ya, seperti di yang saya contohkan di sini. Kemudian di sini kita lihat ada bookmark ya, bookmark atau Ctrl B. Kita bisa gunakan Ctrl B di situ. Oke, untuk mempermudah ya, di sini ada sebuah ikon plus ya. Tombol plus di sini kita bisa gunakan sebagai bookmarknya. Ya. Saya contohkan di sini kita mau buat halaman pengesahan. Kita tinggal drag aja judulnya, lalu kita tekan tanda plus ini ya. Otomatis dia akan terbentuk sebuah bookmark halaman pengesahan. Lalu berikutnya kita lanjut halaman pertujuan ya. Lalu berikutnya ada halaman pernyataan ya. Ini contoh saja. Kemudian kita tekan tombol plusnya, otomatis dia akan tersusun ya. Kita tidak perlu mengetikkan ulang. Lalu berikutnya ada halaman persembahan. Lalu halaman moto. Kita tinggal blok aja. Kemudian save, kata pengantar, tanda plus ya. Jangan lupa ini untuk membuat sebuah bookmarknya. Lalu berikutnya daftar isi. Lalu daftar tabel, daftar gambar. Lanjut saja langsung ke bab 1 ya, biar lebih cepat. Kita masuk langsung bab 1 ya, seperti ini. Nah, kalau kita mendapatkan sebuah dokumen yang kurang rapi seperti ini ya, kita tinggal klik saja di teksnya, lalu kita
rapikan. Ini kan mepet ya, antara Romawi 1 dengan huruf P-nya mepet. Nah, tinggal kita spasi saja. Oke, sudah jadi. Berikutnya subbabnya, latar belakang, tanda plus. Lalu berikutnya lagi rumusan masalah, batasan masalah, ya. Kita bisa gunakan plus ataupun gunakan kontrol B. Ya, seperti itu. Tergantung selera ya, mau pakai yang tanda plus atau kontrol B. Berikutnya tinjauan pustaka ya. Ini cukup simple ya. Jadi tidak perlu kita ketik ya. Beda dengan yang menggunakan Nitro PDF ya. Kita harus mengetikkan ulang judul-judul atau subjudulnya. Oke, saya contohkan sampai di bab 2 saja. Nah, sekarang bagaimana caranya agar di bab 1 ini, ya, ini kan ada subbabnya, ya, ada subbab 1 sampai 5. Nah, kemudian biar ini menjadi subbab di bab satunya, kita tinggal drag saja, ya. Jadi urutannya adalah yang paling akhir kita drag ke sini ya, ke bab 1 ini. Jadi sini saya contohkan subbab 1.5 kita drag, tahan, masukkan ke bab 1. Kemudian disusul 1.4, kemudian 1.3, kemudian 1.2, dan yang terakhir 1.1. Nah, urutannya akan seperti ini. 1, 2, 3, 4, 5. Bab 2 pun sama ya. Jadi kita drag yang paling akhir urutannya. Kemudian baru yang awalnya gitu ya. Jadi seperti itu cara membuat ya sebuah bookmark yang dapat kita gunakan untuk mempermudah kita dalam penelusuran sebuah dokumen ya. Nah, seperti ini misalkan, nah otomatis akan lebih mudah kita melakukan penelusuran sebuah judul ya ataupun bagian mana yang ingin kita inginkan. Seperti itu. Baik, itu saja yang bisa saya share pada kesempatan kali ini. Terima kasih. Jika bermanfaat, silakan di-share, like ataupun komen ya. Dan jangan lupa di-subscribe. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.